Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kalaupun misalkan ada yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan. Jangan lupa makan makanan yang halal dan thayyib ya. Darsunalan, Ats-Tsaqafatul Islam ya. Sekarang kita akan belajar tentang Tsaqafah Islam ya. Jadi kita akan belajar seharusnya kita itu berpikir seperti apa, berpikir yang benar itu, bersikap yang benar gitu ya, sesuai dengan Islam. Alhamdulillah. Ada yang belum kenal sama Ustadz? Ya, yang belum kenal, perkenalkan nama Ustadz Yasin ya. Insya Allah Ustadz akan mengajar mengajar ini nih, Sakofah ya. Kita akan masih belajar tentang apa nih? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Nih. Ini ya. Silakan yang sudah ada modulnya dibuka ya. Kita berdoa yuk. Sikap berdoa. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Gitu ya. Alhamdulillah. Surat Al-Maidah ayat 3. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam ya. Makanya sebagai seorang muslim kita tuh selalu sampaikan bahwasanya Islam itu adalah solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Masya Allah. Nah, anak-anak sekalian ya, kemarin kita sudah bahas tentang bahwasanya Allah itu Maha Pencipta dan Pengatur, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya bisa nggak sih kita itu melihat Allah, gitu ya. Nah, jadi ternyata secara zatnya ya kita itu tidak akan bisa melihat Allah ya, manusia itu, karena manusia itu lemah gitu ya. Nah, manusia itu lemah kayak gitu. Nah, bahwa Nabi Musa pun ya, seorang nabi itu tidak bisa melihat wujud melihat zat Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat terus gimana tuh kita meyakini kalau misalkan Allah itu ada gitu ya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengajarkan kita gitu ya, bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ternyata kita ya di halaman 2 ini ya, insya Allah akan lebih mempelajari ya. Coba teman-teman semua ya, anak-anak Ustadz, coba dibuka halaman 2 ya. Di halaman 2, nah di sini disebutkan ya, ataupun ditanyakan ya, Allah itu ada. Bagaimana Allah itu ada gitu ya. Nah, di sini disebutkan gini. Coba kalau misalnya antum semua itu melihat pensil di meja ya. Kemudian kita akan mengetahui bahwasanya pensil antum itu terbuat dari kayu kan? Nah, biasanya pensil terbuat dari kayu gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang dari plastik juga ya. Nah, jika tidak ada yang membuat kayu-kayu itu menjadi pensil,
Bisa nggak pensil itu ada dalam sendirinya ya? Jeleb gitu lah, langsung tring ada gitu ya. Ah, ternyata tidak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Kayak gitu. Pasti ada yang menciptakan pensil ya. Maksudnya membuat pensil, membuat kayu-kayu itu, mengolah kayu-kayu itu menjadi pensil. Nah, termasuk buku-buku nih. Nih, ya modul kalian nih, ya. Nah, buku-buku dan penghapus ya, termasuk barang-barang yang ada di hadapan kita nih. Di Ustadz ada apa nih? Ada misalkan gelas ya. Kemudian ada Al-Qur'an juga ya. Nah, ada apa lagi nih di Ustadz nih? Banyak sekali ya. Nah, barang-barang yang ada di hadapan kita itu pasti ada yang membuatnya kan? Ya. Atau ada yang menciptakannya misalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah itu bisa ada gitu ya. Kalau barang-barang mah pasti ada yang menciptakan kan? Nah, kalau misalkan Allah bagaimana nih? Ternyata ada tiga kemungkinan. Tidak ada tiga kemungkinan nih ya. Yang pertama, Allah itu ada karena diciptakan. Jadi ada yang menciptakan Allah nih ya. Nah, itu kemungkinan pertama gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah Allah ada karena Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Coba bayangkan Allah menciptakan dirinya sendiri. Mungkinkah seperti itu? Ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah itu bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, ada tiga kemungkinan nih, ya. Nah, kemungkinan pertama, Allah ada karena diciptakan adalah pendapat yang salah. Karena Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan benda-benda yang ada di dunia ini. Allah adalah sang pencipta dan tidak mungkin ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman ketika misalkan ada yang bilang Allah itu ada yang menciptakan. Nah, itu tidak betul ya. Atau misalkan Allah itu ada yang melahirkan. Ada yang melahirkan Allah. Nah, itu juga tidak benar ya. Kenapa? Karena Allah itu kan yang maha pencipta, yang maha kuat. Tidak mungkin ada yang menciptakan Allah. Kalau ada yang menciptakan Allah, berarti ada yang lebih kuat dari Allah kan? Ya, pasti ada yang lebih kuat dari Allah kalau misalkan Allah itu diciptakan. Ya, faktanya adalah tidak ada yang lebih kuat dari Allah. La haula wala quwwata illa billah ya. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Sehingga ketika disebutkan bahwasanya Allah itu diciptakan atau ada yang menciptakan Allah, maka itu pertanyaan yang salah ya, itu pernyataan yang salah gitu ya. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua, Allah itu ada karena menciptakan dirinya sendiri. Tuing, menciptakan dirinya sendiri. Lalu menciptakan alam semesta juga. Menciptakan alam semesta ya. Ini juga merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena jadi gini, anak-anak Ustadz semua ya. Contoh misalkan nih. Kitab ini metode Umi ya. Kitab metode Umi. Kitab ini adalah makhluk. Nah, taruhlah gitu ya. Yang ada yang menciptakan ya, kitab ini ada yang menciptakan sehingga ya tidak mungkin kitab ini itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau kitab menciptakan dirinya sendiri kemudian diciptakan juga, aduh gimana ya. Jadi itu mah jadi ada dua perannya itu, yang menciptakan atau yang diciptakan, al-khaliq atau makhluk gitu ya. Nah, nggak mungkin seperti itu. Buku ini sifatnya makhluk, bukan al-khaliq gitu ya, bukan yang menciptakan. Termasuk gelas.
Gelas ini diciptakan atau menciptakan? Ya. Nah, gelas ini adalah diciptakan gitu ya. Yang membentuknya bisa jadi manusia gitu ya. Dengan bantuan mesin dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tidak mungkin Allah itu menciptakan dirinya sendiri kemudian menciptakan alam semesta, karena jika demikian Allah itu bertindak sebagai Al-Khaliq yang menciptakan dan juga makhluk yang diciptakan, sehingga pendapat ini salah ya. Gak mungkin ya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri kemudian baru dia menciptakan yang lain, gak mungkin. Karena pilihannya hanya ada dua, apakah makhluk atau al-khaliq gitu aja ya. Apakah yang menciptakan atau yang diciptakan, hanya dua ya pilihannya itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah Allah Al-Khaliq itu bersifat azali. Apa itu azali? Adalah memiliki sifat tidak terbatas. Ya. Jika Allah ada yang menciptakan atau menciptakan dirinya sendiri, maka Allah itu terbatas dan lemah. Betul ya? Kalau misalkan Allah itu diciptakan, ya, berarti Allah itu makhluk dong, bukan Al-Khaliq ya. Maka dari itu pernyataan yang benar ya adalah Allah itu Al-Khaliq bersifat azali ya. Tidak terbatas, tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir ya, tidak terbatas. Allah Maha Kuat. Kayak gitu ya. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Nah, jadi yang tepat adalah kemungkinan bagaimana Allah ada. Allah itu memiliki sifat azali. Allah itu tidak terbatas, tidak berawal dan tidak berakhir ya. Kemudian selanjutnya gini. Ada yang nanya nih ya, Allah itu jumlahnya berapa sih? Tuhan itu jumlahnya berapa sih gitu ya? Karena kan kalau misalkan kita mengetahui ya, misalkan kalian melihat informasi-informasi, ternyata orang-orang itu ada yang menyembah Tuhan, Tuhannya itu ada 3, Tuhannya itu ada 100 bahkan ya, Tuhannya itu ada banyak sekali ya. Nah, apakah Allah itu banyak ya? Apakah Allah itu justru hanya tunggal gitu? Allah itu tunggal. Nah, di sini kita akan baca ya di halaman kedua nih ya. Sebagian orang berpendapat bahwasanya Tuhan ada 3, ya Tuhannya itu ada 3 ya. Sebagian lain berpendapat bahwa Tuhan itu banyak, bahkan ada yang disebut dewa, ada yang disebut dewi ya. Tuhan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, cina gitu ya. Ada yang yang percaya seperti itu ya. Kaum muslim mengimani bahwasanya Allah itu tunggal ya, tidak beranak dan tidak dilahirkan ya. Tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama derajatnya dengan Allah, tidak ada ya. Allah itu lebih tinggi ya. Seperti itu, maha tinggi gitu ya teman-teman sekalian. Nah, pendapat ya kalau misalkan bilang Tuhan tuh banyak loh, Tuhan tuh ada 3 loh, Tuhan tuh ada 4, ada 5, misalkan ya seperti itu. Maka pendapat itu kalau kita berpikir ya, maka pendapat itu salah. Kenapa? Karena coba misalkan ya, Tuhan itu lebih dari 1, coba misalkan. Maka dunia ini akan hancur. Tuhan itu akan bertengkar satu sama lain ya. Bahkan saling berperang. Kenapa? Contoh misalnya ya, Tuhan yang satu ingin Gunung Tampomas itu ada di Bogor misalnya ya. Tuhan yang kedua ingin Gunung Tampomas itu ada di Sumedang. Akhirnya berperang lah gitu ya. Akhirnya bertengkar. Bisa jadi Tuhan itu bertengkar. Coba bayangkan kalau Tuhan bertengkar ya. Bisa hancur semuanya. Maka dari itu tuh pendapat yang tidak betul teman-teman ya. Makanya Tuhan itu harus tunggal. Ketika menciptakan alam semesta ya, Tuhan itu diciptakan oleh
Satu tunggal gitu. Sehingga tidak ada berantem-berantem ya antar Tuhan gitu ya. Kemudian bahkan mungkin ada Tuhan yang saling berbeda pendapat gitu yang tadi kata Ustadz bilang ya. Eh, kemudian pendapat yang benar adalah Tuhan itu harus tunggal ya. Tuhan itu nggak boleh banyak ya. Kalau misalkan ada yang bilang Tuhan itu nikah, punya anak, nah itu tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terbatas dan maha kuat gitu ya. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu sangat terbatas dan juga lemah kayak gitu ya. Masa Tuhan butuh misalkan teman misalnya, masa Tuhan membutuhkan teman misalnya, masa Tuhan itu apa namanya ingin ada memiliki keinginan misalkan untuk punya anak gitu ya, seperti halnya misalkan manusia gitu, sedangkan manusia itu makhluk gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat bahwasanya Tuhan itu sama dengan manusia ya, sama dengan manusia misalkan gerak-geriknya sama gitu misalkan. Oh Tuhan itu punya tangannya 2. Nah gitu ya. Jarinya 10 misalkan. Oh Tuhan itu botak misalkan kepalanya ya. Oh Tuhan tuh jabrik. Nah, itu adalah pendapat yang salah gitu ya. Kenapa? Karena mata kita, akal kita itu tidak akan sampai pada zatnya Allah. Bahkan Nabi Musa sekalipun ya, seorang nabi, itu tidak bisa melihat Allah secara langsung. Kayak gitu ya, apalagi kita gitu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, bagaimana Allah ada? Allah itu ada karena bersifat azali ya. Bersifat tidak terbatas, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir gitu ya. Kemudian berapakah jumlah Allah ya? Jumlah Allah itu tunggal. Tidak boleh ada Allah yang lain, Tuhan yang lain ya selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik teman-teman sekalian ya. Kita akan buka halaman 3. Halaman 3 nih ya. Di halaman 3 ada soal latihan ya. Ada soal latihan. Nah, soal latihan itu ada 5 ya. Nah, sekarang tugasnya adalah antum coba jawab nomor 1 dan nomor 2 aja. Jawab nomor 1 dan nomor 2 aja. Jawabannya bagaimana? Ustadz ingin kalian itu menjelaskan secara lisan. Jadi, tugasnya adalah kirim voice note kepada Ustadz ya. Kirim voice note kepada Ustadz, boleh di Japri ya. Nah, silakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 dan 2 ya. Coba kita sama-sama berpikir ya. Nah, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, demikian ya dari Ustadz. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan ke Ustadz, boleh ya langsung. Mudah-mudahan cepat bertemu di sekolah ya. Baik, kita berdoa. Singkat berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.